Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 192, cucu yang hebat. Randi duduk dalam belakang rumah bersama dengan ibunya. Ia menikmati keasrian rumah kuno milik nenek dan kakeknya. Kondisi yang seperti ini tidak pernah terbayangkan oleh ibu dan anak itu sebelumnya. Randi hanya diam memandang ibunya yang duduk termenung. Hingga saat ini ibunya masih terlihat sok. Kenapa ibu diam saja? Randi tersenyum menatap wajah cantik ibunya. Ibu tidak pernah membayangkan kondisi yang seperti ini. Nina menangis dan mengusap air matanya. Randi memeluk ibunya dengan erat. Ibu jangan takut, masalah ini sudah selesai. Sampai sekarang ibu masih takut. Mereka begitu sangat menyeramkan. Mereka bukan manusia, namun manusia serakah itu lebih buruk daripada hewan, Bu. Bersyukur kita masih dilindungi. Aku tidak pernah bayangkan ada di posisi ini. Meskipun hidup kita dulu jauh dari kemewahan, namun kita selalu bahagia. Susah dan senang kita selalu bersama. Kita selalu menikmati setiap masa demi masa. Aku sungguh bahagia, Bu. Aku bonceng ibu setiap hari ke pasar. Kita selalu berangkat setelah sholat subuh. Meskipun seperti itu, kita selalu bahagia. Kehidupan mewah seperti sekarang, aku tidak pernah membayangkannya. Aku dituntut menjadi seorang pewaris. Aku dituntut untuk mengurus perusahaan yang besar. Ini semua seperti sebuah mimpi, namun tadi menyeret aku ke sini. Bila ditanya bahagia, aku bahagia. Ayah selama ini hanya dalam bayangan, kini bisa aku peluk. Aku bisa merasakan seperti anak lainnya, yang tahu seperti apa rasanya memiliki kakek dan nenek. Rani mencurahkan perasaannya. Nina menganggukkan kepalanya. Bila dulu ayah tidak meninggalkan ibu mungkin tidak sanggup dengan keluarganya. Mungkin juga mereka sudah menghabisi kita. Nina takut membayangkan apa yang dilakukan saudara Johan terhadapnya. Harta sudah membuat mereka buta dan gelap mata. Sampai sekarang aku masih gak percaya, Bu, kalau Tante Feni mewariskan semua hartanya atas nama aku. Randi menatap ibunya. Sebenarnya ibu sudah tahu, jawab Nina. Ibu tahu dari mana? Randi memandang ibunya dengan mengerutkan keningnya. Suatu Tante Feni ke Jakarta bertemu sama ibu. Dia memberitahukan ibu tentang hal ini. Kenapa ibu tidak cerita? Tanya Randi. Lebih baik Randi mengetahuinya langsung, jawab Nina. Randi diam mendengar ucapan ibunya. Waktu ibu bertemu dengan Tante Feni, dia sempat curhat mengenai keluarga ayah. Kemudian dia menanyakan masalah buku nikah ibu. Ya, ibu menjawab apa adanya. Ibu katakan bahwa buku nikah masih ada ibu simpan, karena memang ibu tidak pernah mengajukan perceraian. Tante Feni minta ibu untuk bawa buku nikah sebagai bukti nanti. Tante Feni mengatakan kalau harta miliknya akan diwariskannya untuk Randi. Dia percaya kalau Randi akan bisa menjaganya. Ia mengatakan bahwa Randi yang paling berhak atas itu. Nina mengusap air matanya. Pertemuannya dengan Feni hanya satu kali, namun pertemuan itu begitu sangat terkesan dan tidak akan pernah bisa terlupakan. Tante Feni orang yang sangat baik. Aku yakin dia diberikan tempat terbaik di sana. Sekarang dia sudah berkumpul dengan kedua adik-adikku, jadi dia tidak kesepian. Iya, dia orang yang sangat baik. Wanita mana mampu datang menemui mantan istri pertama suaminya? Wanita mana yang mampu meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat oleh suaminya? Hingga sampai saat ini, Nina masih sangat mengagumi almarhumah istri calon suaminya. Randi dan Nina menghentikan pembicaraan mereka ketika melihat Johan, Sabrina dan Lukman sedang berjalan ke arahnya. Johan tersenyum ketika melihat Randi dan Nina yang duduk di gazebo. Ia berjalan dengan papanya sambil mendorong kursi roda mamanya. Bagaimana? Apa sudah selesai masalahnya? Nina bertanya ketika Johan duduk bergabung bersama.
Urusan sama polisi sudah selesai. Cuma nanti kita ke kantor polisi untuk urusan selanjutnya. Terkait masalah tuntutan untuk ke pengadilan, jelas Johan. Papa tidak enak dengan Nina karena masalah ini. Nina harus melihat ini semua, sesal Lukman. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting urusannya sudah selesai, jawab Nina. Nenek nggak nyangka, ternyata cucu nenek hebat sekali. Sabrina mengangkat jempolnya. Ia begitu sangat bangga melihat cucunya. Siapa yang pernah menduga bahwa cucu yang dulu tidak diakuinya bahkan dicampakkan begitu saja bisa mengangkat nama baik keluarganya. Suatu Randi kuliah, Randi menjadi pelatih silat di kampusnya. Namun setelah bekerja, dia sudah tidak sempat lagi untuk menjadi pelatih. Saat masih sekolah, Randi selalu dikirim untuk menjadi atlet silat perwakilan Indonesia hingga lulus kuliah. Nina sangat bangga menceritakan seperti apa prestasi putranya. Mulut Sabrina membulat ketika mendengar jawaban Nina. Sabrina menatap kagum Nina. Meskipun berjuang sendiri untuk membesarkan anaknya, Nina sukses mendidik Randi menjadi anak yang berhasil mencetak berbagai macam prestasi. Dulu waktu Randi SMA, harga ponsel sangat mahal sekali. Warung nasi Nina hanya warung nasi kecil. Daripada uang dipakai untuk beli ponsel, lebih baik uangnya disimpan dan ditabung untuk keperluan sekolah Randi. Lagi pula Nina juga tidak punya keluarga yang mau dihubungi. Pada waktu itu, Randi terpilih menjadi pasukan Paskibraka untuk mengibarkan bendera di Istana Merdeka. Setelah melakukan tugasnya, Randi pulang ke rumah dengan membawa uang. Uang dibawanya cukup untuk membeli ponsel. Jadi waktu itu, dia belikan Nina ponsel dari uang Paskibrakanya. Sampai sekarang ponsel itu masih ada. Nina tersenyum dengan ponsel kesayangannya dari dalam tasnya. Hingga sampai saat ini, ponsel itu masih bagus dan masih selalu dipakainya. Hanya saja suaranya sudah tidak sejernih dulu. Ponsel ini sengaja tidak dijual dan dijadikan kenang-kenangan. Johan diam mendengar cerita Nina. Ia menatap Nina dan kemudian memandang putranya. Sabrina melihat ponsel ditunjukkan oleh Nina. Ponsel yang diproduksi ketika awal-awal ponsel mulai keluar, Nokia tipe 3310. Setelah memiliki ponsel ini, usaha Nina makin maju. Pelanggan mulai memesan nasi lewat SMS ataupun telepon. Di ponsel ini, Nina simpan nomor-nomor pelanggan yang dulu memesan nasi bungkus di rumah makan kami. Nina menceritakan kenangan indah mengenai ponsel pemberian putranya. Di HP itu juga banyak cowok-cowok yang kirim ibu pesan. Randi tersenyum memandang ibunya. Johan mengambil ponsel dari tangan Nina. Mungkin sekarang sudah nggak ada lagi, Mas. Soalnya Nina suka hapus kalau memori pesan penuh. Nina tersenyum. Randi tertawa ketika melihat tingkah ayahnya. Johan baru menyadari bahwa ternyata Randi hanya mengerjainya. Lagi pikirkan apa? Nina memandang Randi yang termenung. Memikirkan nasib, Bu. Ekor ibu mana? Randi bertanya ketika tidak melihat keberadaan ayahnya. Ibu suruh mandi. Masa sih sanggup nggak mandi? Karena mau ngekori ibu terus. Nina memajukan bibirnya. Randi tertawa mendengar ucapan ibunya. Bu, warisan Tante Feni sangat banyak. Enaknya diapakan ya, Bu? Randi tersenyum. Nina memandang Randi dengan mengerutkan keningnya. Bila aku bangun masjid yang besar, kemudian masjid itu aku wakafkan untuk Tante Feni, Amera, dan Andini. Bagaimana, Bu? Nina tersenyum. Alhamdulillah kalau punya niat seperti itu. Ibu setuju. Pahalanya akan selalu mengalir untuk almarhumah dan adik-adik Randi. Nina tersenyum. Iya, Bu. Aku juga mau buat yayasan anak yatim untuk Tante Feni. Ibu setuju. Nina tersenyum. Ia melihat Johan yang sudah terlihat segar sehabis mandi. Kita jalan-jalan, ajak Johan.